Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, selamat datang di program baru kami yaitu Cermin, Cerita dan Inspirasi Ramadan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fauzani Al-Huzaifi sebagai host pada kegiatan kita pada hari ini. Ada pula narasumber kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Dono selaku Wakil Keasramaan dan Pembina Asrama kelas 12 di Man Insan Cendekia Sambas. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Ustadz Dono mengenai makna puasa, dalil-dalil tentang puasa, bahayanya bagi orang yang berbuka tanpa uzur, dan mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar penjelasan dari Ustadz Dono Solihin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Ustadz Fauzani Al-Huzaifi Amin. karena sudah mengajak saya berbincang di sini. Ini berbincang ya? Yes. Ya. Berbincang tentang cermin, insya Allah mudah-mudahan cerminnya ini cermin yang utuh, bukan cermin yang retak. Amin. Cerita dan inspirasi Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan, apa yang kita bincangkan ini bisa menginspirasi, terutama kita, untuk terus melakukan ibadah dan perbaikan selama Ramadan. Baik, pertama kita membicarakan tentang makna puasa. Puasa itu secara lughah, secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Jadi kalau secara bahasa, apapun itu yang bentuknya menahan itu adalah puasa. Menahan mau pulang ke rumah dari asrama itu puasa. Menahan mau menikah padahal belum waktunya itu puasa. Menahan mau kabur dari asrama itu puasa. Tetapi secara istilah syara, bahwa puasa itu al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa. Maka terkait dengan menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, jika pada saat perjalanan dari terbit fajar sampai terbenam matahari lalu kita terganggu dengan hal-hal yang membatalkan, bisa jadi batal puasanya, bisa jadi enggak. Contoh, kalau kita dengan sengaja makan di tengah hari padahal di waktu sahur kita sahur, tentu batal puasanya. Kita minum dengan sengaja tanpa uzur, batal puasanya. Tapi kalau lupa, itu rezeki untuk kita. Teruskan aja puasanya. Kalau lupa, maka tidak semua yang makanan dan minuman itu bisa membatalkan puasa. Kalau lupa ya nggak batal. Tapi kalau sengaja itu batal puasanya. Banyak hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya hilang akal ya, atau pingsan juga itu batal puasa. Atau bagi perempuan itu haid atau melahirkan, itu batal puasa. Nah, jika dalam perjalanan itu dari pagi terbit fajar subuh ya sampai maghrib, lalu ibu-ibu tuh keluar haid padahal 5 menit lagi mau berbuka puasa, maka itu batal puasanya. Walaupun 5 menit lagi mau buka puasa, nggak ada tawar-menawar. Beda ya, tawar-menawar antara kalian dengan pembina asrama gitu kan. Itu bisa mungkin dikompromikan. Ini kan aturan Allah. Jadi ketika 5 menit lagi nih, contoh buka puasa kita pukul 18.00, ternyata pukul 17.55 keluar haid, seorang wanita keluar haid, batal puasanya. Maka itu perjuangan bagi wanita-wanita di bulan puasa itu. Apalagi ibu hamil, ibu menyusui, itu perjuangan.
Maka boleh orang-orang yang hamil atau menyusui itu buka puasa atau tidak puasa. Itu yang disebut uzur syar'i. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi kalau dia tidak mampu berpuasa karena menyusui, karena dia sakit, karena dia hamil, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi fa iddatum min ayyamin ukhra, harus diganti di hari yang lain. Disebutlah qada. Kemudian bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang menjadi dalil bahwa puasa itu kutiba alaikum wa alaina sekarang ya, telah diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, karena itu para ulama sepakat hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Maka masuklah puasa itu kepada arkanul Islam. Ya, salah satunya puasa. Cuma bedanya puasa dengan hal-hal yang lain, kalau puasa ini bisa diqadha. Kalau sholat ada yang mewajibkan qadha, ada yang tidak. Mayoritas mazhab Syafi'i mewajibkan qadha jika sholat ditinggal. Karena sholat itu ada hak Allah dan ada hakul wakti. Maka tidak bisa ditinggal. Jadi tetap kalau terlewat harus diganti. Itu mayoritas mazhab Syafi'i. Tapi ada teman-teman kita yang memang tidak mewajibkan mengganti sholat. Mengganti sholat atau qadha sholat. Tidak mewajibkan qadha sholat itu karena sholat itu berbeda dengan puasa. Nah, itu silahkanlah. Hanya mewajibkan jika ditinggal sholat itu wajib bertaubat karena minal kabair, dosa besar. Tetapi bagi kita mazhab Syafi'i, ketika sholat ditinggal baik sengaja maupun tidak sengaja itu wajib diqadha. Nah, berbeda dengan puasa. Puasa ini ketika ditinggalkan karena tadi menyusui, melahirkan, haid, nifas dan sebagainya, maka itu harus diqadha. Nah, puasa ini al-imsak itu namanya menahan diri itu sebenarnya bukan hanya dari sekadar dari makan dan minum saja. Nah, kalau hanya menahan diri dari makan dan minum, itu baru puasanya orang biasa. Sah puasanya sah, tetapi pahalanya puasa belum tentu dapat. Ya disebutkan kan dalam hadis yang masyhur, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Yang dapat apa? Ju' wal atas dan haus. Seperti sekarang nih kita haus. Karena selain memang di podcast tidak dikasih air, memang kita sedang berpuasa. Yes. Jadi gak mungkin juga dikasih air kan. Iya. Padahal kita musafir nih Zan. Iya. Ozan dari Sanggau. Saya dari Pontianak. Iya. Berarti kita ala safarin. Iya. Pamangkana minggu maridon ala safarin. Diperbolehkan buka puasa. Diperbolehkan. Jadi yang safar diperbolehkan buka puasa. Tapi wa antasumu khairul lakum gitu. Puasa lebih baik bagi orang yang safar jika mampu. Nah, jadi puasa itu kalau hanya menahan diri dari makan, minum itu puasa orang biasa. Misalkan kita puasa nih, tapi mata kita tidak puasa. Ternyata di mata kita ada keranjang, jadi mata keranjang. Iya. Nah gitu. Kita puasa, tetapi di mata kita ada lalat, jadi jelalatan. Nah gitu. Itu hanya dapat gugur kewajibannya, tapi pahala puasanya hilang.
Maksudnya mata keranjang nih kita lihat orang yang bukan mahram, lihat perkara-perkara haram, mungkin scroll-scroll sosmed, ternyata buka hal-hal yang dilarang. Nah itu artinya mata kita tidak berpuasa. Kemudian telinga kita nggak puasa, biasa aja dengarkan ghibah tetangga, bahkan kita jadi pelaku ghibah. Berarti telinganya nggak puasa, mulutnya nggak puasa, lisan kita nggak puasa. Padahal kan falyakul khairon aw liyasmut itu berlaku bukan hanya di bulan puasa, tapi berlaku untuk seluruh kehidupan kita. Ustaz, kalau misalnya kita nih lagi buka YouTube nonton Iya. apa yang makan-makan gitu Ustaz, apa boleh Ustaz? Nonton yang makan-makan boleh, asal kita jangan sambil makan. Iya. Tetapi itu makruh karena takutnya kita fokus pada makanan, bukan fokus pada ibadah. Jadi kalau sedang berpuasa, kita mikirkan makanan, sesungguhnya kita tidak berpuasa. Maksudnya secara hakikatnya, secara makna. Secara zahirnya kita puasa, tapi ternyata pikiran kita makanan untuk buka apa, makanan untuk buka. Ya udah nggak apa-apa, jalani aja puasa itu. Tentang buka nanti apa, ya udah kita ikhtiar nanti. Jangan dipikirkan masalah makanan. Apalagi kita scroll makanan. Oh, apalagi pas scroll tuh rupanya keluar iklan yang tidak senonoh. Double itu. Walaupun tidak apa namanya, kalau tidak sengaja kita tidak berdosa. Kemudian nonton orang makan-makan itu tidak haram, cuma sebaiknya dihindari ketika puasa. Takutnya iman kita yang setipis kulit bawang nih tergiur pula lihat air kobokan tuh kayak air Sprite gitu. Pengen diminum. Ya. Jadi salah minum nanti. Kobokan bekas tadi sahur dikiranya sop tulang gitu. Kemudian ternyata dalam hadis itu disebutkan ketika kita puasa, kan yang boleh berbuka puasa tadi yang uzur syar'i, jika ibu menyusui, ibu hamil, orang dalam perjalanan, kemudian wanita haid atau orang yang sakit. Lalu tiba-tiba nih kita di ruang podcast tanpa uzur, tanpa apa, enggak sakit, enggak apa, lalu kita dikasih minum nih kita tanpa ada alasan. Maka disebutkan dalam hadis, kalau kita ganti puasa seumur hidup kita, ketika kita buka puasa dengan sengaja tanpa uzur, itu seumur hidup untuk menggantinya tidak cukup. Itu saking besarnya itu puasa. Dosa ketika seseorang meninggalkan puasa tanpa uzur. Maka karena puasa ini kan orang tak tahu kita puasa atau enggak. Iya. Maka disebutkan bahwa puasa ini untuk Allah. Kalau sholat orang masih nampak, apalagi kalau di depan mertua sholatnya jadi lama. Kalau sholat sendirian sholatnya cepet banget. Belum punya mertua ya, Fauzan? Oh belum? Iya. Oke, nah kalau puasa nih orang kita apalagi dalam ruangan tertutup seperti ini, matikan aja kamera, kita makan-makan, minum-minum, kan orang nggak tahu. Ya, orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Keluar dari ruangan podcast pura-pura aja kita lusuh loyo kan. Iya. Padahal habis minum 3 gelas dengan makan 3 piring. Jadi karena itu tanpa uzur tuh, maka dosanya seumur hidup itu kita ganti puasa itu tidak cukup untuk membayarnya. Maka kalau tanpa ada uzur kita haram untuk berbuka puasa. Tapi kalau ada uzur, misalkan sakit. Bagaimana nih kalau misalkan kita sakit? Sakit parah. Apakah kita memaksakan untuk terus puasa karena sayang atau berbuka? Sebaiknya berbuka. Sebaiknya berbuka. Karena tidak baik bahkan kalau seseorang itu sakit lalu dia memaksakan diri untuk berpuasa. Sebenarnya kalau dia buka puasa mungkin secara medis bisa diselamatkan karena dia tidak dehidrasi, bisa dipasang minum obat dan lain sebagainya. Tapi karena dia memaksakan diri untuk puasa,
maka dia boleh jadi matinya tidak dalam keadaan husnul khotimah walaupun sedang puasa. Karena seharusnya dia berbuka untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, itu kalau sakitnya parah. Tapi kalau baru bikunya sakit di sini gitu sakit ya kan? Aduh Ustadz, saya izin minum obat. Kenapa? Ini tadi digigit semut ujung kuku saya. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau menurut dokter kamu lebih baik berbuka karena harus minum obat, harus tambah cairan dan lain sebagainya. Maka kita berbuka. Kalau sakitnya biasa-biasa, maka sebaiknya kita lanjutkan puasa. Yang seterusnya bahwa puasa ini kan pahala dilipat gandakan, Allah turunkan rahmat, maghfirah, ampunan bercurah-curah. Maka ambil kesempatan Ramadan ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Di antaranya kalau di Man IC Sambas itu ada Ihya Ramadan dan Al-Quran Kuarantin. Maksudnya menghidupkan Ramadan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Tadarusan, Qiyamul Lail, seperti tadi malam kita lakukan. Tarawih berjamaah, kemudian tahfizul Quran, kajian, buka bersama. Itu hal-hal yang positif dilakukan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi saudara-saudara di luar sana bahwa sekolah pun bisa. Bukan hanya pesantren khusus. Sekolah biasa pun bisa melakukan hal itu, hal-hal yang positif untuk meningkatkan kebaikan. Maka Man Insan Cendekia menggagas itu. Targetnya kan ada Al-Quran Kuarantin. Di karantina Al-Quran di Man IC selama karantina 18 hari dari mulai tanggal 3 Ramadan sampai tanggal 21 Ramadan itu siswa targetnya hafal 1 juz. Dan itu bisa banget. Nggak bisa aja, tapi bisa banget. Kalau kata orang-orang penghafal Al-Quran itu 1 halaman itu setengah jam aja hafal. Kalau untuk menghafalnya. Tapi kan murojaahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau 1 hari 1 halaman ada 18 hari berarti udah 18 halaman itu. Hampir 1 juz. Karena 1 juz 20 halaman. Jadi bisa banget itu satu target kita 1 juz selama karantina. Nah, mudah-mudahan kita bukan hanya menghafal sih. Karena tujuan dari karantina Al-Quran Man Insan Cendekia Sambas itu lebih pada membumikan nilai-nilai Al-Quran pada kolbu insan cendekia. Karena Al-Quran itu kalau hanya sampai dihafal saja, berarti dia hanya sampai di lisan. Hanya sampai tenggorokan saja. Belum sampai ke hati. Misalkan gini. Kalau Al-Quran sampai ke hati itu, contoh dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu artinya kan kita hanya beribadah, mengabdikan diri, penghambaan kepada Allah saja. Ternyata kita lebih cinta gadget kita daripada Tuhan kita. Astagfirullah. Kita lebih cinta laptop kita daripada Tuhan kita. Ketika Allah memanggil melalui orang seruan azan dan lain sebagainya, kita lena saja dengan gadget kita. Berarti kita itu bukan na'budu ilallah, tapi na'budu ilal gadget. Karena ternyata kita lebih mengabaikan seruan Allah daripada seruan gadget. Lebih mementingkan gadget daripada seruan Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Artinya tuh bahwa sesulit apapun hidup kita, nggak perlulah dicerita-ceritakan kepada orang lain. Apalagi update status di WhatsApp, di IG, di Telegram, Facebook dan lain sebagainya. Mereka itu bahagia. Dalam penelitian itu, tak tahu ini penelitian benar atau enggak, 80% orang dia suka ketika melihat orang lain sengsara. 80%. 20%-nya pura-pura peduli. Nah, gitu loh. Makanya udah kita adukan aja masalah itu kepada Allah. Itu nasta'in billah. Minta tolong tuh sama Allah. Sama manusia itu kita jadi hina.
Janganlah mengemis-kemis sama manusia. Tapi mengemislah sama Allah di sepertiga malam. Allah nunggu kita di sepertiga malam. Udah, datanglah sama Allah. Datanglah sama Allah melalui tahajud kita. Datanglah kepada Allah melalui hajat kita, sholat sunat hajat kita. Nah, itulah yang disebutkan bahwa kita itu Al-Quran sampai ke kolbu, ke hati. Kalau Al-Quran sampai di mulut, kita bisa mengucapkan nih, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika kita punya masalah, kita ngadu kepada manusia, merengek-rengek, nangis-nangis. Nah, ketika ada seruan-seruan Allah untuk hal-hal kebaikan, kita abaikan aja. Berarti kita tidak na'budu illallah, tidak nasta'in billah. Nah, itu berarti Al-Quran belum sampai kepada kolbu kita. Maka mudah-mudahan sih kita berharap Al-Quran Kuarantin di Man Insan Cendekia Sambas itu bisa menanamkan nilai-nilai Qurani ke dalam kolbu insan cendekia. Begitu kira-kira bahwa di Man Insan Cendekia diisi dengan hal-hal yang positif, diantaranya Ihya Ramadan dan Al-Quran Kuarantin. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Ustadz Fauzan, mungkin ada yang di pertanyaan atau dan hal-hal yang lain yang bisa kita bicarakan. Ini Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustaz. Sebelumnya ini ada pertanyaan Ustaz dari para santriwan dan santriwati. Siap. Yang pertama tuh, jika sedang berpuasa lalu ia haid, lalu dia membatalkan puasanya, berbuka puasa, apakah puasanya sebelum haid masih dapat pahala atau tidak, Ustaz? Baik. Sebenarnya kalau pahala puasa itu urusan Allah. Karena puasa itu untuk Allah. Tapi kalau kita melihat dari surah Zalzalah ya, "Famay ya'mal mithqa lazarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqa lazarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan dan keburukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu kan ketika saat sahur seorang wanita sahur, terus dalam perjalanannya hari ini akan datang haid atau enggak, kan itu tidak tahu. Walaupun mungkin bisa diperkirakan tanggal sekian akan datang bulan, tanggal sekian akan datang haid. Tapi saya hakul yakin Allah itu selalu memberikan haknya pada setiap hambanya yang melakukan kebaikan. Puasa dari pagi sampai sore, tadi dari terbit fajar sampai jam 5 itu bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Karena akan melewati lapar, haus, godaan-godaan lain. Apalagi kalau kita bekerja di pasar. Itu tiap hari bertemu dengan makanan. Bahkan banyak orang yang tidak berpuasa. Jadi perjuangannya. Tiba-tiba sorenya datang haid. Apakah berpahala? Berpahala, insya Allah. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap waktu, setiap detik yang kita lewati itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz buat jawabannya. Terus ada juga nih Ustaz pertanyaan dari para santri. Kapan sih Ustaz kita harus berhenti makan dan minum? Apakah saat imsak atau saat azan subuh Ustaz? Karena saya tuh pernah dengar Ustaz bahwa imsak tuh cuman penanda buat azan tuh sudah dekat. Jadi kita tuh harus berhenti makan dan minumnya di waktu imsak atau di waktu azan, Ustaz? Baik. Puasa itu sendiri namanya tuh al-imsak. Iya. Jadi apakah waktu yang kita kenal dengan imsak itu adalah mulai berpuasa atau enggak? Jadi mulai berpuasa itu min tulu'il fajri, ketika terbit fajar. Terbit fajar itu saat azan subuh. Yes. Saat azan subuh. Cuma kadang-kadang azan subuh bisa aja telat 1 menit atau bahkan telat 2 menit. Lalu ternyata kita masih makan minum karena belum azan. Ternyata azannya tuh lewat 5 menit. Berarti tuh kita udah kelewatan 5 menit itu, seharusnya kita sudah berpuasa. Nah, jika seperti itu justru kita tetap harus puasa dan harus qadha. Maka supaya menjaga tidak terjadi seperti itu adalah waktu untuk jarak waktu dari untuk mendekati
azan itu disebutlah oleh orang kita waktu imsak. Artinya mulai dari situ udah siap-siap, udahlah kita gosok gigi, kita bersih-bersih, jangan makan minum lagi. Takutnya tanpa terasa azan subuh sudah berkumandang, tak terdengar lagi. Iya. Ah itu. Maka disitulah kenapa imsak itu ada, waktu imsak. Jadi waktu imsak itu sebenarnya ya menurut sebagian orang itu tidak tepat dinamakan imsak. Karena imsak itu mulainya dari terbit fajar, yaitu azan subuh. Tetapi untuk orang yang berhati-hati ini bagus menurut saya. Karena 10 menit atau 15 menit itu kita sudah bersih, mulut kita bersih, kita pun udah memantapkan hati bahwa udah puasa hari ini. Dan kita udah siap-siap pergi ke masjid untuk menyongsong sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Jadi memang sahur itu disunahkan diakhirkan. Tapi diakhirkannya itu bukan berarti 2 menit lagi sebelum azan baru sahur, tidak. Jadi antara makan sahur ke azan itu Rasulullah itu masih bisa membaca Quran sekian puluh ayat, bahkan ada nyebutkan 50 ayat. Jadi adalah sekitar 10 menit atau 20 menit. Nah, yang tidak masuk nanti, misalkan kalau sahurnya jam 11 malam sudah sahur, atau itu tidak bagus. Karena boleh jadi itu jam 10 udah lapar banget. Walaupun sahur itu hukumnya sunnah, tapi dalam sahur itu ada barokat. Bukan hanya berkah, tapi barokat. Banyak keberkahan. Maka sahurlah. Tasyaharu fa inna fis syuhuri barokat. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada berkah. Jadi gitu kira-kira ya. Imsak memang setelah imsak masih boleh minum. Tetapi jangan sampai kita melewati waktu imsak tanpa terasa azan sudah berkumandang. Justru itu kita harus tetap berpuasa, tapi harus qada juga. Maka sudah imsak, sudahlah, gak usah makan minum lagi. Demikian Ustadz Fauzan. Ustaz, terima kasih Ustaz buat jawabannya. Jadi udah jelas ya. Pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab sama Ustadz Dono semua, dari haid, terus kapan kita berhenti makan dan minum. Jadi sekian bincang-bincang kita hari ini sama Ustadz Dono. Mungkin apa yang telah disampaikan Ustadz Dono bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.